pertama, jika energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton adalah 45 keV, berapakah panjang gelombang foton datang? Diketahui elektronnya itu 45 keV, habarnya itu 6,626 kali 10 pangkat minus 34, C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8. Ditanya itu berapakah panjang gelombang foton datang. Jadi sini saya menggunakan rumus lambda sama dengan H kali C per E. Pertama-tama kita ubah ke joule, di mana E sama dengan 45 kali 10 pangkat 3 eV sama dengan 45 kali 10 pangkat 3 kali 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule sama dengan 7,209 kali 10 pangkat min 15 joule. Kita akan masuk pada penyelesaiannya, di mana rumus yang digunakan itu lambda sama dengan H dikali C per E sama dengan 6,626 kali 10 pangkat minus 34 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 diper dengan 7,209 kali 10 pangkat min 15. Jadi sama dengan 1,9878 dikali 10 pangkat minus 25 per 7,209 kali 10 pangkat minus 15 meter. Jadi sama dengan 2,757 kali 10 pangkat minus 11 meter. Jadi panjang gelombang foton yang datang itu adalah 2,757 kali 10 pangkat minus 11 meter. Pertanyaan nomor 2. Sebuah foton 700 keV dihamburkan dari elektron yang awalnya diam. Jika foton dihamburkan pada sudut 35 derajat, hitunglah energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Jadi diketahui E itu sama dengan 700 keV, theta sama dengan 35 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan itu energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Jadi pertama-tama kita menghitung panjang gelombang foton awal, di mana kita ubah ke joule. Jadi E sama dengan 700 keV sama dengan 700 kali 10 pangkat 3 kali 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule sama dengan 1,1214 kali 10 pangkat minus 13 joule. Jadi di sini rumus yang digunakan itu lambda sama dengan H kali C per E sama dengan 626 kali 10 pangkat minus 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 per 1,1214 kali 10 pangkat minus 13. Jadi sama dengan 1,773 dan kali 10 pangkat minus 12 M. Yang kedua itu kita hitung perubahan panjang gelombang Compton, di mana delta lambda sama dengan lambda dikurang lambda sama dengan H bar per ME kali C dikali dengan 1 kurang cos theta.
Jadi delta lambda sama dengan habarnya itu 6,626 kali 10 pangkat minus 34 diper dengan 9,109 dikali 10 pangkat minus 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 1 kurang cos 35 derajat. Jadi sama dengan 2,426 kali 10 pangkat minus 12 dikali dengan 1 kurang 0,819. Jadi sama dengan 0,439 kali 10 pangkat minus 12 M. Yang ketiga itu hitung panjang gelombang foton setelah hamburan. Jadi rumusnya itu lambda aksen lambda ditambah dengan delta lambda sama dengan 1,773 dikali 10 pangkat minus 12 tambah 0,439 kali 10 pangkat minus 12. Jadi sama dengan 2,212 kali 10 pangkat minus 12 M. Nah yang terakhir itu kita hitung energi foton setelah hamburan, di mana rumusnya itu E sama dengan H dikali C diper dengan lambda sama dengan 6,626 kali 10 pangkat minus 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 diper dengan 2,212 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 8,98 kali 10 pangkat minus 14 Joule. Jadi jawabannya 560,5 keV. Nah, di sini kita akan masuk pada nomor 2B, di mana yang dicari itu energi kinetik elektron hambur. Jadi rumusnya itu KE E kecil sama dengan E kurang E aksen sama dengan 700 keV kurang 560,5 keV. Totalnya itu 139,5 keV. Nah, di sini nomor 2C itu mencari sudut elektron hambur. Jadi di sini kita gunakan hukum kekekalan momentum, yaitu COT. Nah, di sini COT P diper 2 sama dengan 1 ditambah E per ME C pangkat 2 tan Pi per 2. COT Pi per 2 sama dengan 1 ditambah 700 per 511 tan 35 derajat per 2 dikali dengan 1 tambah 1,37 dikali dengan 0,315 sama dengan 0,746. Pi per 2 sama dengan Arstan 1 per 0,746 sama dengan Arstan dikali 1,34 sama dengan 53,2%, ya 2 derajat. Jadi di sini Pi sama dengan 2 kali 53,2 derajat sama dengan 106,4 derajat. Nah, pertanyaan yang ketiga, hitunglah panjang gelombang de Broglie dari A, sebuah elektron dengan energi kinetik 54 eV.
Jadi diketahui KE sama dengan 54 EV. Ditanya panjang gelombang de Broglie. Jadi pertama-tama kita rubah ke joule, di mana KE sama dengan 54 EV sama dengan 54 dikali 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule sama dengan 8,65 kali 10 pangkat minus 18 joule. Di sini rumus yang digunakan itu KE sama dengan 1/2 mv kuadrat atau V sama dengan akar dari 2 KE per M sama dengan akar 2 kali 8,65 kali 10 pangkat minus 18 diper dengan 9,109 kali 10 pangkat minus 31 sama dengan 4,36 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Jadi rumus yang digunakan itu lambda sama dengan H bar dikali Pi sama dengan H per massa kali percepatan. Jadi sama dengan 6,626 kali 10 pangkat minus 34 per 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kali 4,36 kali 10 pangkat 6 sama dengan 6 kali 6 26 kali 10 pangkat minus 34 per 3,97 kali 10 pangkat minus 24. Jadi hasilnya 1,67 kali 10 pangkat minus 10 M. Nah, di sini nomor 3B-nya sebuah proton dengan energi kinetik 70 MeV. Diketahui KE-nya sama dengan 70 MeV. Ditanya di sini panjang gelombangnya. Jadi pertama-tama kita rubah ke joule. Jadi KE sama dengan 70 MeV sama dengan 70 kali 10 pangkat 6 kali 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule sama dengan 1,1214 kali 10 pangkat minus 11 joule. Nah, MP-nya sama dengan 1,672 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Jadi rumus yang digunakan di sini V sama dengan akar dari 2 KE per MP sama dengan akar dari 2 kali 1,1214 kali 10 pangkat minus 11 diper dengan 1,672 kali 10 pangkat minus 27. Jadi sama dengan akar dari 1,339 kali 10 pangkat minus 16 hasilnya 1,157 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang kedua ini lambda sama dengan H bar per MPV sama dengan 6,62 kali 10 pangkat minus 34 diper dengan 1,672 kali 10 pangkat minus 27 kali 1,157 kali 10 pangkat 8 sama dengan 6,626 kali 10 pangkat minus 34 diper dengan 1,93 kali 10 pangkat minus 19 sama dengan 3,43 kali 10 pangkat minus 15 M. Nomor 3C itu peluru 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 1200 meter per sekon
Nah, di sini diketahui masanya itu 100 gram atau diubah ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. V-nya sama dengan 1200 meter per sekon. Kabarnya itu sama dengan 6,626 kali 10 pangkat minus 34. Yang ditanya itu panjang gelombang de Broglie. Jadi di sini rumus yang saya gunakan itu lambda sama dengan H bar diper dengan MV, di mana massa kali percepatan. Jadi sama dengan 6,626 kali 10 pangkat minus 34 diper dengan 0,1 kilogram kali 1200 sama dengan 6,626 kali 10 pangkat minus 34 M per 120 sama dengan 5,52 kali 10 pangkat minus 36 M. Nah, pertanyaan nomor 4, verifikasi bahwa fungsi eigen P X sama dengan, jadi verifikasi bahwa fungsi eigen psi X sama dengan AE pangkat I K X tambah BE min pangkat min I K X adalah solusi persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu. Nah, di sini persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu itu yang pertama turunan kedua dari fungsi eigen psi X. Psi X sama dengan AE pangkat I K X tambah B E pangkat minus I K X. Jadi turunan pertama dari dpsi per dx. Dpsi per dx sama dengan d per dx AE pangkat I K X ditambah d per dx BE pangkat minus I K X. Dpsi per dx sama dengan A I K E di pangkat I K X tambah B minus I K E pangkat minus I K X. Dpsi per dx sama dengan I K AE pangkat I K X kurang BE pangkat minus I K X. Turunan yang kedua itu D pangkat 2 psi per dx pangkat 2. D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 sama dengan I K D per dx AE pangkat I K X kurang BE pangkat minus X I K X. D pangkat 2 psi sama dengan dx pangkat 2 sama dengan I K A I K E pangkat I K X sama dengan B minus I K E pangkat minus I K X. D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 sama dengan I K A E pangkat I K X tambah BE pangkat minus I K X.
D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 sama dengan IK pangkat 2 AE pangkat IKX tambah BE pangkat minus IKX. Karena I pangkat 2 sama dengan minus 1, maka D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 sama dengan minus K pangkat 2 AE pangkat IKX tambah BE pangkat minus IKX. D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 sama dengan minus K pangkat 2 psi x. Yang berikut itu verifikasi dari turunan di atas, yaitu minus habar pangkat 2 diper dengan 2M D pangkat 2 psi x per dx pangkat 2 sama dengan E psi x. Minus habar pangkat 2 per 2M minus K pangkat 2 psi x sama dengan E psi x. Habar pangkat 2 K pangkat 2 per 2M psi x sama dengan E psi x. Nah, di sini pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir, dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas psi x, t sama dengan A E pangkat I kx kurang omega t. Buktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat dituliskan dalam bentuk minus habar pangkat 2 per 2M D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 V psi sama dengan E psi. Nah, di sini yang pertama itu psi x, t sama dengan AE pangkat I kx kurang omega t, lambda sama dengan 2pi per k itu panjang gelombang, V sama dengan omega per 2pi itu frekuensi. Jadi psi x, t sama dengan A sin kx. D psi per dx sama dengan A cos kx k. D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 sama dengan minus A k sin kx kurang k sama dengan minus A k pangkat 2 sin kx. Jadi A sin kx itu psi x, t. D2 psi per dx pangkat 2 sama dengan K pangkat 2 psi x, t. D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 sama dengan minus kx pangkat 2 psi. Nah, di sini K sama dengan habar pangkat 2 K pangkat 2 per 2M sama dengan 2MK per habar pangkat 2 sama dengan K pangkat 2. D2 psi per dx pangkat 2 sama dengan minus 2MK per habar pangkat 2 psi. D2 psi per dx pangkat 2 sama dengan minus 2M per habar pangkat 2 E kurang V psi minus habar pangkat 2 per 2M D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 sama dengan E dikurang V psi minus habar pangkat 2 per 2M
D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 sama dengan E psi kurang V psi minus H bar pangkat 2 per 2M D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 tambah V psi sama dengan F psi.